Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu faktor yang paling penting pada tempat tinggal adalah keamanan. Biasanya pengaman pintu rumah menggunakan penyangga kayu hingga menggunakan gembok. Sekarang pengaman rumah tengah mengalami perkembangan dengan diperketat oleh bantuan jasa manusia seperti satpam. Namun kurangnya waktu untuk beristirahat membuat petugas satpam kadangkala tidur di sela-sela waktu berjaga, sehingga memberikan peluang munculnya tindak kejahatan pencurian. Umumnya, kejahatan bisa terjadi akibat lemahnya keamanan yang memberikan kesempatan bagi pelaku pencurian. Kemajuan zaman memberikan salah satu solusi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang mampu memudahkan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, kami Electricity Team SMKN 1 Paringin membuat Teman Turis, sistem pengaman pintu rumah otomatis, sang pengaman dan pemberi notifikasi kepada pemilik rumah. Perkenalkan, nama saya Agung Putra. Nama saya Misransa. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membuat teman turis yang mampu memberikan informasi kepada pemilik rumah dan atau pihak berwajib secara cepat dan tepat. Yang kedua, membuat teman turis yang mampu menerima perintah umpan balik berupa pesan singkat dari pemilik rumah secara cepat dan tepat. Yang ketiga, membuat teman turis yang mampu membuka pengunci pintu secara otomatis menggunakan fingerprint secara cepat dan tepat. Adapun hipotesis penelitian kami kali ini, yang pertama, apakah teman turis mampu memberikan informasi kepada pemilik rumah dan atau pihak berwajib secara cepat dan tepat. Dan yang kedua, apakah teman turis mampu menerima perintah umpan balik berupa pesan singkat dari pemilik rumah secara cepat dan tepat. Dan yang ketiga, apakah teman turis mampu membuka pengunci pintu secara otomatis menggunakan fingerprint secara cepat dan tepat. Pada penelitian ini juga memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan di bengkel listrik SMKN 1 Paringin. Yang kedua, kami belum menghitung daya tahan powerbank yang kami gunakan sebagai sumber energi cadangan Arduino Uno. Yang ketiga, kami menggunakan 2 buah baterai Panasonic 9 volt sebagai sumber energi cadangan solenoid door lock. Adapun batasan masalah yang keempat, terdapat 3 pembagian sidik jari. Yang pertama, sidik jari pemilik, yang kedua, sidik jari teman, dan yang ketiga, sidik jari yang tidak terdaftar atau sidik jari penyusup. Selanjutnya, batasan masalah yang kelima, pada sidik jari pemilik dan sidik jari teman dapat diatur lebih dari 1 sidik jari. Dan batasan masalah yang terakhir, pengujian hipotesis untuk mengirim dan menerima pesan singkat dilakukan saat jaringan sinyal stabil. Prosedur yang kami lalui untuk membuat teman turis yang pertama yaitu perencanaan pembuatan prototipe yang meliputi berbagai persiapan seperti kami membeli komponen di toko online. Selanjutnya, pembuatan prototipe yang berbahan utama junction book yang berisikan komponen microcontroller di dalamnya. Di sisi lain, teman saya membuat pemrograman Arduino Uno melalui software Arduino ID sebagai sistem kendali utama dari teman turis. Setelah itu kami melanjutkan ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan menguji kehandalan prototipe dalam mengirim pesan, menerima pesan, dan membuka pengunci pintu dengan analisa standar deviasi. Setelah pengujian hipotesis selesai, kami melanjutkan ke pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan cara menempatkan prototipe pada pintu bengkel listrik SMKN 1 Paringin untuk mengetahui prototipe bekerja saat dipasang pada posisi sesungguhnya. Dan selesailah prosedur penelitian yang kami lakukan. Berikut ini merupakan data hasil pengujian yang kami lakukan. Yang pertama, hipotesis 1 yaitu apakah teman turis mampu memberikan informasi kepada pemilik rumah dan atau pihak berwajib secara cepat dan tepat. Pada pengujian ini kami menggunakan 2 sidik jari, yaitu sidik jari yang terdaftar sebagai teman dan sidik jari yang tidak terdaftar atau penyusup. Pada masing-masing sidik jari kami melakukannya dengan 10 kali pengulangan yang didapatkan rata-rata waktu 4,9 detik, waktu paling lambat 5,2 detik, dan waktu paling cepat 4,78 detik. Pada sidik jari penyusup didapatkan rata-rata waktu 4,95 detik, waktu paling lambat 5,32 detik, dan waktu paling cepat 4,75 detik. Kemudian seluruh hasil pengulangan tersebut kami masukkan ke dalam Excel menggunakan rumus STDEV untuk mendapatkan nilai standar deviasinya yaitu 0,17.
Adapun data hasil pengujian hipotesis yang kedua yaitu apakah teman turis mampu menerima perintah umpan balik berupa pesan singkat dari pemilik rumah secara cepat dan tepat. Dilakukan dengan 10 kali pengulangan, didapatkan rata-rata 4,94, waktu paling lambat 5,23, waktu paling cepat 4,75 detik dengan standar deviasinya yaitu 0,16. Kemudian pengujian hipotesis 3 yaitu apakah teman turis mampu membuka pengunci pintu secara otomatis menggunakan fingerprint secara cepat dan tepat. Dilakukan dengan 10 kali pengulangan juga yang didapatkan rata-rata waktu 1,08 dan waktu paling lambat 1,23 dan waktu yang paling cepat 1,03 yang standar deviasinya yaitu 0,06. Adapun data hasil pengujian sistem yang kami lakukan dari tanggal 6 Januari sampai 10 Januari 2020 didapatkan hasil buka segera berjumlah 24, buka bersyarat berjumlah 6 dengan notifikasi yang pertama berjumlah 24, notifikasi yang kedua berjumlah 6, notifikasi yang ketiga berjumlah 6, dan notifikasi yang keempat berjumlah 25. Dan hasil dari perjumlahan alarm yang berjumlah 25. Dari pengujian hipotesis dan pengujian sistem di atas dapat disimpulkan bahwa teman turis cepat dan tepat dalam mengirimkan informasi kepada pemilik rumah dan atau pihak berwajib dibuktikan dengan standar deviasinya yaitu 0,17. Dan yang kedua, teman turis mampu menerima perintah umpan balik berupa pesan singkat dari pemilik rumah secara cepat dan tepat dibuktikan dengan standar deviasinya yaitu 0,16. Dan yang ketiga, teman turis mampu membuka pengunci pintu secara otomatis menggunakan fingerprint secara cepat dan tepat dibuktikan dengan standar deviasinya yaitu 0,06. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan peragaan alat. Berikut adalah alat kami yang bernama teman turis. Kali ini Miss Ransah akan memperagakan bagaimana hipotesis pertama bekerja, yaitu apakah teman turis mampu memberikan informasi kepada pemilik rumah dan atau pihak berwajib secara cepat dan tepat. Pada hipotesis pertama kami menggunakan 2 sidik jari yaitu sidik jari teman dan sidik jari yang tidak terdaftar atau penyusup. Pertama saya akan mencobanya dengan sidik jari yang tidak terdaftar atau penyusup. Mohon maaf, sidik jari Anda tidak terdaftar, maka alarm akan berbunyi. Ketika alarm berbunyi, teman turis akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik rumah dan pihak berwajib. Berikut notifikasi yang dikirimkan dari teman turis ke handphone pemilik. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan sidik jari teman. Sidik jari Anda teridentifikasi sebagai teman, mohon tunggu konfirmasi dari pemilik. Saat fingerprint mengidentifikasi sidik jari teman, maka teman turis akan mengirimkan notifikasi permohonan izin masuk kepada handphone pemilik. Berikut notifikasi yang dikirimkan dari teman turis. Selanjutnya, peragaan bagaimana hipotesis kedua bekerja, yaitu apakah teman turis mampu menerima perintah umpan balik berupa pesan singkat dari pemilik rumah secara cepat dan tepat. Dengan mengirimkan perintah umpan balik berupa persetujuan dari handphone pemilik ke teman turis untuk membukakan pintu kepada teman. Berikut SMS yang dikirimkan dari handphone pemilik. Setelah dikirim, pintu akan terbuka. Selanjutnya, peragaan bagaimana hipotesis ketiga bekerja, yaitu
Apakah teman turis mampu membuka pintu secara otomatis menggunakan fingerprint secara cepat dan tepat? Pada hipotesis ini, kami menggunakan sidik jari pemilik. Saya akan mencontohkan. Pintu akan langsung terbuka. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.